Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi 'ula: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, ya hingga kini tiada hari, tiada saat, tiada waktu, tiada detik melainkan kita tenggelam dalam luasnya samudera nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah, saking besarnya dan agungnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat dan salam terbingkai elok kita haturkan kepada Dia yang belum sempat kita kecup keningnya, yang belum sempat kita rangkul jasadnya, yang belum sempat kita berbincang dengannya, Nabi besar kita, suri tauladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwasanya salah satu hadis yang layak untuk kita renungkan dan tadabburi di hari-hari seperti ini, di hari-hari yang banyak orang memiliki kendala ekonomi, di hari-hari yang penuh perjuangan untuk mendapatkan rizki yang halal lagi diberkahi, di hari-hari yang tidak sedikit orang menghalalkan cara yang Allah haramkan untuk mendapatkan mata pencaharian ataupun rezeki, adalah sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua dalam firman-Nya: Ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina. Fokuslah beribadah kepadaku, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Hadirin sekalian, sebuah seruan
yang harus kita dengar dan harus kita tafakkuri, yang mana ini merupakan kunci rizki dari Zat yang Maha Pemberi rizki. Ini bukan teori-teori kosong ataupun motivasi-motivasi yang seringkali ilusi, yang mengatakannya adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina, fokuslah beribadah kepadaku, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Apa yang dimaksud fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian? Bukan artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk duduk di masjid 7 kali 24 jam. Bukan artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu tilawah Al-Quran. Bukan artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk puasa sepanjang hari, salat sepanjang malam. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah prioritaskan perintah-perintah Allah, prioritaskan hak-hak Allah, prioritaskan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jangan sampai urusan-urusan dunia kita membuat kita lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lupa salat karena rapat, sehingga kita lupa tilawah Al-Quran, sehingga kita lupa zikir pagi dan petang, sehingga kita lupa puasa Ramadan, kita lupa menghadiri kajian karena pekerjaan, hobi dan urusan-urusan dunia kita. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa asudda faqrak, niscaya akan aku tutup kefakiran darimu. Ditutup kemiskinan dan kefakiran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya kaya secara materi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya kaya secara harta dan materi. Kalaupun tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya kaya secara jiwa dan hati. Sepanjang hidupnya mungkin hartanya tidak banyak, tetapi kemiskinannya tidak memudaratkannya. Ketidakpunyaan uang tidak menelantarkan anak dan keluarganya, karena dia memiliki kekayaan jiwa dan hati. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad." Inti dari kekayaan bukanlah kekayaan materi, bukanlah kekayaan aset dan properti, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa dan hati. Oleh karena itu, berapapun rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, tidak membuatnya goyah. Berapapun rezeki yang diberikan Allah kepadanya, tidak membuatnya sedih, tidak membuatnya berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuatnya galau, tidak membuatnya susah untuk tidur, tidak membuat anak dan istrinya marah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melerai segala urusannya. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sungguh telah bahagia siapa yang memeluk agama Islam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan rizki dan dia pun merasa cukup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh dialah orang yang bahagia, dialah orang yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamda hamda wa syukru lahu tawalian wa tatra lahul hamdu wa syukru kulluh nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nas'aluhu mazidal fadli ladaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, wa illa taf'al, apabila engkau tidak melakukan hal tersebut, apabila engkau sombong, tidak mendengarkan perintahku dalam hadis qudsi ini, apabila engkau tidak memprioritaskan hak-hak dan perintahku, mala'tu sadraka syughlan walam asudda faqrak, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan dan tidak akan aku tutup kefakiran dari hatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala buatnya sibuk terhadap urusan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan sibuk dengan permasalahan-permasalahan dunia. Belum selesai satu permasalahan, Allah kasih permasalahan yang kedua. Belum selesai permasalahan yang kedua, Allah kasih permasalahan yang ketiga. Belum selesai permasalahan yang pertama, kedua, ketiga, Allah kasih permasalahan yang keempat. Sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga hatinya tidak tenang, jiwanya tidak merasa nyaman, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia jauh dari salat, karena dia jauh dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari perintahan-perintahku, siapa yang berpaling dari hak-hakku, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit di muka bumi ini. Walam asudda faqrak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menutup kefakiran darinya. Maknanya bisa jadi walaupun dia bekerja 24 jam, walaupun dia bekerja sepanjang hari, sepanjang malam dengan seluruh tenaga dan pikirannya, dia tetap miskin. Allah tidak membuatnya kaya. Atau bisa jadi maknanya, kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekayaan secara jiwa dan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberinya rasa qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga berapapun harta dan rezeki yang Allah berikan, dia tidak akan pernah merasa puas, karena dia tidak pernah memiliki kekayaan jiwa dan hati. Hadirin sekalian, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rizki-rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ingatlah bahwasanya rizki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya rizki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan atasan kita, bukan di tangan perusahaan kita, bukan di tangan klien kita. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, jangan sampai kita menggadaikan agama kita hanya untuk mendapatkan rizki. Jangan sampai kita menggadaikan salat kita, jangan sampai kita menggadaikan zikir pagi petang kita karena untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah selalu hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak.
prioritaskanlah perintah-perintahku, prioritaskanlah hak-hakku, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan akan aku tutup kefakiran darimu. Wa illa taf'al, apabila engkau tidak melakukan hal tersebut, apabila engkau mendahulukan urusan-urusan duniawimu daripada hak-hakku, daripada perintah-perintahku, mala'tu sadraka syughlan walam asudda faqrak, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan dan tidak akan aku tutup kefakiran dan kemiskinan darimu. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu memprioritaskan perintah-perintah Allah, yang selalu memprioritaskan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang berbahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Allahumma amin. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.